Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dari kelas C3 IF 4403 Telkom University dengan NIM 670620153. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas topik 2 mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk bagian pertamanya, di sini kita diminta membuat sebuah aplikasi sederhana untuk melakukan pendataan terhadap entitas buku. Nanti datanya itu ada ISBN, judul buku, pengarang, tahun terbit, harga, dan rating. Kemudian ada metodenya itu kita dapat memasukkan data buku, mengubah, menampilkan semua buku, dan menampilkan salah satu buku, dan menghapus data. Ini untuk bagian yang pertama. Nah, untuk programnya di sini saya sudah buat. Di sini ada sebuah kelas buku yang dimana di sini terdapat propertinya, ada ISBN, rating, harga, tahun terbit, judul buku, pengarang. Kemudian di sini ada konstruktor. Nah, konstruktornya ini untuk mengisi nilai dari propertinya itu sendiri. Nah, kemudian untuk metodenya ada get ISBN, ada get judul buku, kemudian ada set judul buku, kemudian ada get pengarang, get tahun terbit, set tahun terbit, get harga, get rating, dan set rating. Kenapa di sini nggak ada set ISBN? Karena di soal diminta kita tuh tidak boleh mengubah data ISBN seperti itu. Nah, untuk main kelasnya, nah di sini ada sebuah scanner user input, kemudian ada array list buku books. Nah, nanti di sini menampilkan 4 opsi. Yang pertama kita bisa input data, kedua itu cari atau ubah data, kemudian yang ketiga itu tampilkan data atau hapus data, keempat itu bisa keluar. Nah, untuk metodenya di sini ada metode tampilkan buku, kemudian bukunya kita looping satu persatu, kemudian kita print per buku. Nah, nanti di sini ada metode hapus buku untuk menawarkan apakah kita ingin menghapus buku. Nah, untuk print per bukunya di sini isinya itu kayak informasi dari bukunya itu sendiri, judul, pengarang, tahun terbit, harga, rating. Nah, kemudian untuk input bukunya di sini ada metode input buku. Jadi ketika bukunya itu dengan ID yang kita input itu kosong, maka nanti kita bisa menambahkan buku tersebut. Kalau misalnya nggak kosong, berarti bukunya itu sudah terdaftar. Nah, untuk cari bukunya itu sendiri, nanti di sini kita tuh menggunakan metode cari buku by ISBN. Nah, ketika bukunya itu nggak nul, berarti ada buku yang terdata gitu, yang tersimpan. Maka kita bisa print per buku. Nah, nanti di sini ada pilihan untuk apakah kita ingin mengubah data. Ketika misalnya iya, kita bisa mengubah data. Nah, di sini jika misalnya bukunya itu ISBN-nya tidak ditemukan, maka nanti dia akan masuk ke else dan menampilkan ini. Nah, kemudian untuk ubah bukunya itu sendiri, nanti di sini ada kita diminta masukkan judul baru, pengarang, tahun, rating, harga, dan data harga baru. Nah, kemudian nanti di sini ada metode cari buku by ISBN. Nanti kita akan looping array list books, dan nanti kita cari apakah buku dengan ISBN yang kita inputkan itu ada. Jika ada, maka nanti masuk ke dalam masuk ke dalam array book font dengan nilai defaultnya itu 0 jika tidak ada buku yang dicari. Tapi jika ada, maka nanti di sini 0 ini akan tergantikan oleh buku yang telah ditemukan. Nah, kemudian untuk hapus buku, di sini kita bisa menghapus buku. Nah, jika pilihannya itu Y, maka nanti kita diminta untuk input ISBN. Nah, kemudian nanti dicari apakah bukunya itu 0. Kalau misalnya bukunya itu enggak kosong, maka kita bisa menghapus bukunya. Tapi ketika bukunya itu kosong, maka nanti buku dengan ISBN yang kita inputkan tidak ditemukan. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba menjalankan. Ketika kita klik run, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, contohnya di sini kita ingin menginput data, ISBN-nya 123, contohnya judul bukunya Web Pro 2, kemudian pengarangnya Erlangga Dewa, tahun terbitnya 2020, ratingnya 9,9, kemudian harganya 67.000. Kemudian kita input lagi salah satu data, misalnya ISBN-nya 8910, judul bukunya PBO Java, kemudian pengarangnya misalnya Todi Mahendra, tahun terbitnya 2020.
18, kemudian ratingnya 8,7, kemudian harganya 90.000. Nah, ketika kita ingin menampilkan data, kita tekan 3. Nah, nanti di sini akan muncul data bukunya. Ada ISBN 123 dan ada ISBN 890. Jika kita ingin menghapusnya, kita tinggal klik Y. Nah, nanti kita masukkan target ISBN-nya. Contohnya di sini kita akan 890, 8910, maaf 890. Kita enter, maka nanti buku dengan ISBN 890 dihapus. Coba kita cek data lagi. Nah, data ISBN 890 itu sudah terhapus. Nah, jika kita misalnya ingin menghapus terus ISBN-nya nggak ada, misalnya 890 lagi, 890 maksud saya, maka nanti buku dengan ISBN 890 tidak ditemukan. Nah, kemudian jika kita ingin cari, kita coba masukkan ISBN 123, maka nanti bukunya ini akan muncul. Nah, apa kita ingin merubah? Y. Nah, kita di sini ubahnya contohnya Web Pro 2 baru, terus Erlangga baru, kemudian tahun terbitnya 2021, harganya contohnya 100.000, kemudian ratingnya 10. Nah, kita cari datanya, kita tampilkan datanya, maka di sini akan muncul, nah ini, judul baru, pengarang, tahun, dan harga rating baru. Jika kita ingin menghapus, coba klik Y, ISBN-nya contohnya 124 yang tidak ditemukan, maka dia tidak terhapus gitu. Jadi di sini untuk program bagian pertamanya sudah sukses dan berhasil dijalankan, bisa input, bisa cari, bisa ubah, bisa tampilkan, dan bisa hapus data. Contohnya kita ingin cari lagi, 123, nah maka akan muncul lagi. Nah, seperti itu untuk program saya klik 4 untuk exit. Selesai. Nah, untuk bagian keduanya di sini kita diminta untuk membuat sebuah program simulasi fighting game menggunakan konsep PBO. Nah, untuk atributnya seperti ini. Untuk metodenya ada 5 seperti ini yang tertera. Nah, keterangannya itu name itu merupakan identitas karakter. Nah, life point-nya itu 100 default nilainya. Kemudian untuk attack-nya itu untuk melakukan hit, kick itu untuk kick. Nah, metode hit itu untuk menendang lawan. Kemudian kick itu menendang lawan. Nah, hit itu untuk memukul lawan. Nah, untuk konstruktornya itu untuk set nama, attack hit point, dan attack kick point sesuai parameter masukan. Nah, nanti konstruktornya juga melakukan set life point sebesar nilai defaultnya itu 100. Nah, tidak ada konstruktor kosong, dan metode get life point dan get name merupakan metode get bagi kedua atribut. Nah, untuk ini instansiasinya itu Raiden attack hit point-nya 10 dan kick-nya itu 20. Untuk Sub-Zero itu attack hit-nya itu 5 dan attack kick-nya itu 25. Nah, di sini untuk program saya di sini ada dalam game karakter ini. Nah, di sini atribut propertinya. Nah, di sini merupakan konstruktornya. Di sini kita bisa memasukkan life point-nya jika kita ingin menghendaki misalnya life point-nya hanya 50 atau 90 atau 200, terserah kita. Tapi ketika kita tidak memasukkan life point-nya, kita set life point-nya itu default-nya 100 seperti itu. Nah, ada metode getName, metode untuk hit. Nanti nyawa musuhnya kita kurangi dengan hit point kita, kemudian kick-nya juga sama. Kemudian ada get life point untuk menerima life point. Nah, untuk kelas mainnya di sini instansiasi karakter A dengan attack hit point-nya 10 dan 20, Sub-Zero 5 dan 25. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bahwa A itu menendang B, A itu Raiden menendang Sub-Zero. Di sini Raiden tendangan Sub-Zero, kemudian Sub-Zero melakukan tendangan balik ke Raiden. Jadi A kick B, kemudian B kick A. Nah, kemudian di sini ada perulangan sebanyak 3 kali. Sub-Zero menyerang Raiden dengan pukulan. Berarti di sini B
memukul A sebanyak 3 kali. Kemudian dibalas lagi oleh Raiden. Nah, Raiden-nya itu tendangan beruntun 4 kali kepada Sub-Zero. Raiden itu berarti A menendang B sebanyak 4 kali menggunakan perulangan. Kemudian kita cek live point A dan B, dan kita cek winner A dan B. Nah, untuk metode cek winnernya itu ketika misalnya live point-nya itu lebih besar, maka A menang. Jika A lebih kecil, maka A kalah dan B menang. Tapi ketika sama, nanti di sini akan imbang seperti itu. Nah, untuk cek live point-nya ini metodenya. Nah, contohnya kita jalankan run. Nah, bisa dilihat di sini nanti akan muncul Raiden menendang tendangan kepada Sub-Zero, kemudian Sub-Zero melakukan tendangan kepada Raiden, kemudian Sub-Zero itu pukulan 3 kali, kemudian Raiden itu membalas dengan 4 kali, dan kemudian selesai. Nah, life point Raiden itu tersisa 60, dan life point Sub-Zero itu tersisa 0, yang artinya Sub-Zero itu bakal kalah. Seperti itu. Nah, ini untuk program mengenai bagian kedua saya. Jadi sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.